Baik, kita mulai dengan materi objek pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintah. Saya ambil nilai ya. Yang bisa angkat tangan. Objek pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintah meliputi apa saja? Angkat tangan. Ya. Siap. Objek pengaturan kegiatan masyarakat meliputi yang pertama orang, yang kedua tempat, yang ketiga kegiatan, dan yang terakhir itu ada hewan dan barang. Jadi di sini dapat diartikan objek terhadap orang merupakan seluruh masyarakat, utamanya yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan adanya pengaturan kepolisian untuk menjaga dan ketertiban kegiatan tersebut. Yang kedua itu ada tempat, di mana semua tempat kegiatan masyarakat yang bersifat rutin atau insidental yang memerlukan adanya pengaturan. Yang ketiga itu ada kegiatan, di mana yang berarti seluruh kegiatan yang berada di dalam masyarakat dan pemerintah yang dari penilaian polisi memerlukan adanya pengaturan guna mewujudkan keamanan dan kelancaran kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu ada hewan dan barang, yang berarti lalu lintas semua kegiatan lalu lintas hewan atau penyakit hewan dan barang berbahaya yang perlunya adanya pengaturan dari kepolisian. Sekian, terima kasih. Ya, nosis berapa? 267. Siswa pada Agus Adi Pranata, nosis 267 ingin menambahkan contoh dari setiap objek pengaturan yang meliputi orang, tempat, kegiatan, dan hewan atau barang. Contoh dari objek pengaturan orang, contohnya yaitu orang berkelahi, orang mabuk, imigrasi gelap atau pengungsi, orang berkelahi atau tawuran. Contoh dari objek pengaturan tempat yaitu pusat pembelanjaan, terminal, tempat-tempat hiburan malam. Dan objek selanjutnya objek pengaturan kegiatan yaitu kegiatan masyarakat, contohnya pesta adat, pesta pernikahan, pesta hiburan. Selanjutnya untuk contoh dari hewan dan barang yaitu lalu lintas hewan yang barang meliputi kabupaten, kota, provinsi, dan sebagainya. Siap, terima kasih Benar. Nosis berapa tadi? Siap, 267 Benar. Baik, kemudian sasaran pengaturan terhadap orang yang bisa. Asih. Siap. Siswa IGDS Perdana nosis 273 mengenai sasaran objek terhadap orang untuk pengaturan, di mana pengaturan itu sendiri disasarkan kepada objek orang seperti contohnya orang gila, orang mabuk, imigran gelap atau pengungsi, serta bentuk-bentuk lain dari masyarakat yang dapat nantinya mengganggu Kamtimas, sehingga perlu dilakukan adanya pengaturan. Sekian, Komandan. Kalau orang gila, Siap, Komandan. apa saja langkah yang dilakukan oleh petugas polisi Siap. untuk mengatasi orang gila? Siap. Untuk mengatasi orang gila, polisi perlu melakukan sinergitas dengan lembaga-lembaga sosial untuk menanganinya. Yang pertama adalah polisi melakukan atau menghubungi lembaga sosial dalam penanganan dan juga pengamanan orang gila. Lalu untuk menunggu bantuan dari lembaga sosial, maka polisi dapat melakukan langkah-langkah persuasif atau membujuk orang gila tersebut agar dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kelancaran dari setiap kegiatan masyarakat lainnya, sehingga terjadi suatu keamanan Kamtimas. Sekian, Komandan. Ya, pengaturan terhadap tempat meliputi apa saja? Ya. Siap. Kadek. Siap, siswa Pandai Kadek Agus Sudiarta, nosis 27, izin menjawab. Ya. Sasaran pengaturan terhadap tempat meliputi yang pertama
pusat perbelanjaan atau niaga, yang kedua terminal, yang ketiga tempat-tempat hiburan atau wisata, yang keempat tempat kejadian perkara, yang kelima tempat terjadinya bencana alam. Mengenai tempat kejadian perkara, apa saja langkah-langkah awal yang harus kamu kerjakan apabila mendatangi TKP? Siap, langkah awal yang dilakukan untuk tempat kejadian perkara, yang pertama mengamankan tempat kejadian perkara tersebut. Yang kedua menghubungi pihak yang berwajib, contohnya jika terjadi kecelakaan lalu lintas menghubungi pihak Laka Lantas. Sekian, terima kasih. Tidak menolong korban? Siap, menolong korban, membawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Apabila Laka Lantas, yang pertama dilaksanakan adalah menolong korban, kemudian mengamankan barang bukti, kemudian melaporkan kepada polisi terdekat. Siap. Maksudnya dalam hal ini adalah lalu Lintas. Sasaran pengaturan terhadap pengaturan lalu lintas apa saja? Sasaran terhadap giat masyarakat dan pemerintah. Siap, untuk sasaran pengaturan dari kegiatan masyarakat dan pemerintah. Yang pertama adanya acara untuk sasaran acara untuk pesta adat, contohnya itu seperti misalkan hari raya Nyepi dan hari-hari raya yang lainnya yang mengundang banyak keramaian. Yang kedua ada pesta olahraga. Pesta olahraga itu contohnya itu seperti misalkan adanya PON atau tidak pertandingan sepak bola dan lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu acara konser atau hiburan. Acara konser dan hiburan yang notabene-nya mengundang banyak penonton dari seluruh daerah, itu akan mengundang banyak keramaian juga. Dan yang terakhir yaitu penyampaian pendapat seperti yang dilakukan oleh pemerintah dalam misalkan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang caleg-caleg, dia akan menyampaikan pendapat dengan mengundang banyak massa untuk mencari suara, dan itu juga mengundang banyak orang dari seluruh daerah. Jadi pada intinya untuk sasaran masyarakat dan kegiatan sasaran pengaturan masyarakat dan kegiatan pemerintah ini menuju pada kita harus melakukan pengaturan terhadap seluruh kegiatan yang mengundang banyak khalayak ramai agar terciptanya Kamtibmas yang baik. Sekian.